Saudara mantan Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung. Febri resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi dan juga TPPU terkait dengan Asabri usai diperiksa selama 10 jam. Pada hari Jumat pukul 7 malam, penyidik Kejaksaan Agung menginformasikan status mantan Jampitsus yang semula sebagai saksi berubah jadi tersangka. Tim 9 Jaksa Khusus juga memberikan ada 2 dokumen, yakni 1 penetapan 2 tersangka dan 2 dokumen penahanan. Selain penetapan status tersangka, mantan Jampitsus ini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Selanjutnya, Kejagung menerbitkan ada 3 sprindik baru dan pada hari yang sama juga menerbitkan 1 penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait dengan Asabri. Usai ditetapkan untuk ditahan, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah tiba di rumah tahanan KPK. Febri terlihat dikawal dan belum memakai rompi tahanan. Mantan Jampitsus ini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono menyampaikan jika mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Penahanan di KPK dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum sekaligus jadi bentuk sinergi antar penegak hukum. Akan menyampaikan beberapa hal tapi mungkin singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan pokoknya dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga. Tetapi yang lebih penting juga, kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Informasi terkini terkait dengan penahanan mantan Jampitsus Kejagung di rutan KPK, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada nih Putu Trisnanda dan juga juru kamera Ricky Sultana. Selamat pagi, Putu. Putu, usai ditahan, bagaimana proses hukum selanjutnya terhadap mantan Jampitsus yakni Febri Adriansyah di sana? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Sampai dengan saat ini tentu proses hukumnya tetap berjalan begitu, meskipun Febri Adriansyah ex Jampitsus ini ditahan di rutan KPK, tapi proses hukumnya tetap berjalan dan juga di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung. Artinya jika nanti memang dibutuhkan adanya pemeriksaan keterangan ataupun juga pencocokan barang bukti ataupun juga konfirmasi terhadap Febri Adriansyah yang kini sudah menyandang status sebagai tersangka dalam perkara TPPU ataupun juga dugaan korupsi pada PT Asabri, ini nantinya akan dibantarkan atau diantarkan ke Kejagung untuk kemudian menjalankan proses hukum selanjutnya begitu. Kalau kita lihat aturannya, Adisti dan juga saudara, ini nantinya akan Febri ini akan menjalani proses penahanan begitu selama 20 hari terhitung dari Jumat kemarin, yaitu 24 Juli 2026. Nantinya kalau memang ada
penilaian begitu dari Kejaksaan Agung pada proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung, dibutuhkan lagi penambahan penahanan. Ini nantinya akan kemudian disampaikan begitu, tentu saja dengan izin ataupun juga surat resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa nantinya memang harus ada penahanan lebih lanjut ditambah dari 20 hari yang sudah disediakan. Artinya kalau kita bicara soal proses hukumnya atau KUHAP-nya, ini memang punya waktu selama 20 hari untuk kemudian melengkapi bukti-bukti, keterangan, alat bukti ataupun juga hal-hal lain yang dibutuhkan sebelum nantinya berkas ini nanti akan diserahkan kepada pengadilan untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya tahap 2, yaitu di mana berkas nanti akan diperiksa. Kalau sudah lengkap nantinya akan mendapatkan jadwal kapan lengkapnya proses pengadilan atas nama Febri Adriansyah ini akan diselenggarakan di pengadilan. Nah, kalau kita bicara soal kasusnya sendiri begitu, ini memang cukup berbeda begitu Adisti dan juga saudara. Kalau biasanya Kejaksaan Agung ketika kemudian menetapkan seseorang terlibat atau diduga seseorang ini terlibat dalam suatu kasus yang kemudian melanggar hukum begitu ya, baik itu korupsi, tindak pidana pencucian uang ataupun juga kasus-kasus kriminal lainnya, biasanya ini memang ditahan di bawah Kejaksaan Agung begitu, bisa dititipkan ke pengadilan, ke rutan begitu. Tapi kalau untuk Febri Adriansyah yang juga memang sebelumnya bertugas atau dipercaya begitu oleh Jaksa Agung sebagai Jampitsus di Kejaksaan Agung, sehingga prosesnya supaya lebih transparan, kemudian juga ada kerjasama lintas lembaga begitu, maka kemudian Kejaksaan Agung ini memutuskan untuk menitipkan Febri Adriansyah di KPK begitu, meskipun segala prosesnya ini tetap berada di Kejaksaan Agung, jadi hanya dititipkan untuk kemudian ditahan saja, dan ini juga untuk alasan keamanan. Selain itu juga yang menjadi sorotan, kalau sebelumnya kita tahu bahwa Kortas Tipikor Polri ini mengusut 3 kasus korupsi, yaitu ada PT Asabri, kemudian ada dugaan korupsi produksi batu bara begitu ya, pasokan batu bara yang kemudian menyebabkan blackout di Sumatera. Kemudian ada satu kasus lagi yang sebelumnya nama Febri Adriansyah ini diduga terlibat dalam 3 kasus ini, tetapi ketika kemudian kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, penanganannya seluruhnya di Kejaksaan Agung, status tersangka yang kemudian menyeret nama Febri Adriansyah ini hanya di kasus PT Asabri saja, di mana ada dugaan tindak pidana korupsi dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Sementara untuk 2 perkara lainnya ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut begitu, dan status Febri Adriansyah ini sebagai saksi di 2 perkara yang lain. Jadi supaya tidak tercampur begitu Adisti dan juga saudara, perlu diketahui bahwa dalam satu kasus yaitu PT Asabri, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi di 2 kasusnya statusnya ini masih menjadi saksi. Apakah kemudian hasil dari penyidikan pada 2 perkara lainnya ini akan kemudian bisa mengubah begitu status Febri Adriansyah? Tentu saja kita harus menunggu bagaimana pernyataan ataupun juga hasil dari proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Dan dengan semua proses yang saat ini sedang berlangsung begitu Adisti dan juga saudara, Febri Adriansyah ini menilai bahwa prosesnya ini merupakan kriminalisasi terhadap dirinya yang juga merupakan penegak hukum begitu, di mana hal ini sebetulnya statement ini juga sudah dibantah baik itu oleh KPK, Kejaksaan Agung ataupun juga oleh Kortas Tipikor Polri, bahwa semua proses sudah dilakukan secara profesional, alat bukti bahkan juga barang bukti ini sudah disita, semua prosesnya juga sudah sesuai. Jadi artinya kita tinggal menunggu saja, yang satu bilang kriminalisasi, yang satu juga sudah membantah. Prosesnya nanti akan semuanya dibuktikan di proses pengadilan. Siapa yang bisa meyakinkan hakim, maka itu yang kemudian akan kita dengarkan bersama-sama nantinya apa keputusan hakim. Apakah Febri Adriansyah ex Jampitsus ini akan dinyatakan bersalah atau justru sebaliknya? Prosesnya masih panjang, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Ricky Sultana dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung. Febri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU usai diperiksa selama 10 jam. Lalu pertanyaannya, bagaimana proses hukum selanjutnya? Dan apakah masih ada aktor besar lainnya di balik kasus ini? Diskusinya akan hadir bersama Cindy Permadi.